Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, yang pertama Bapak mau ucapkan selamat bergabung semuanya di kelas kita ini. Hari ini merupakan perkuliahan perdana kita melakukan perkuliahan secara online. Jadi Bapak harap perkuliahan ini walaupun secara online, tetapi memang keseriusan kita untuk mengikuti perkuliahan ini sama dengan perkuliahan tatap muka. Pada perkuliahan online ini seugianya memang ini pertemuan yang lebih memudahkan, kemudian memberikan keuntungan kepada semua mahasiswa, termasuk juga mungkin Bapak, bahwa perkuliahan ini dengan kemudahan yang diberikan seharusnya lebih efektif dibandingkan dengan perkuliahan tatap muka. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita melaksanakan perkuliahan tatap muka, tentunya ada pengorbanan yang harus dilakukan. Apa itu? Harus datang ke kampus, harus bersiap-siap, ya, mengeluarkan biaya, waktu, tenaga kalau ke kampus. Tetapi kalau dilaksanakan perkuliahan secara online seperti pada hari ini, tentunya ini lebih mudah, sudah lebih efektif, bisa juga lebih efisien karena biayanya juga tidak terlalu besar. Ya, kalau datang ke kampus berapa lagi ya biaya yang harus dikeluarkan. Jadi Bapak harap supaya semua mahasiswa pada kelas ini tetap mengikuti perkuliahan secara online, termasuk pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Pengalaman Bapak memberikan kuliah secara online ini memang tidak selalu efektif dan tidak selalu sama kualitasnya pada saat melaksanakan perkuliahan tatap muka, karena kebanyakan mahasiswa kalau sudah pertemuannya online, seperti ini, tidak serius ya, misalnya tidak menampakkan wajahnya, nanti sebentar nampak, sebentar hilang, sebentar ditutup, biasanya seperti itu. Yang kedua, kadang-kadang berkuliah sambil bermain-main di rumahnya, artinya bahwa banyak juga mahasiswa walaupun ini online seharusnya memang dialokasikan waktunya, dikorbankan waktunya, disediakan waktunya memang untuk kuliah, bedanya online itu saja. Kalau ke kampus kan memang harus sediakan waktunya, jadi tidak ada alasan misalnya nanti ini paket saya habis Pak begitu ya, atau jaringannya di tempat kami lelet gitu. Jadi sudah harus dipertimbangkan sebelum masuk perkuliahan itu, segala sesuatunya sudah disiapkan. Paling tidak kecuali mati lampu, ya memang mati semua ya, mati jaringan. Tetapi hal-hal yang sangat sepele itu tidak menjadi alasan untuk kesuksesan kita melaksanakan perkuliahan ini. Intinya begini, Bapak mau bilang perkuliahan online ini bisa sukses kalau mahasiswa dan dosennya bisa bekerja sama dan serius untuk menyukseskan ini. Karena kalau tidak, ya pasti ada kegagalan. Si Maulidina seperti ini kan payah ya, wajahnya tidak nampak ya. Kalau tidak ditegur nanti tidak dinampakkannya wajahnya. Ya kira-kira begitulah secara etika, nanti semuanya akan Bapak nilai ya. Oke, pada hari ini kita mulai perkuliahan kita. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Kemarin kita sudah membicarakan tentang definisi ekonomi, kemudian berasal dari bahasa apa itu ekonomi, dan definisi ekonomi menurut beberapa ahli sudah kita bicarakan. Maka hari ini masuk kita ke salah satu materi yang penting ketika mempelajari ekonomi. Yang paling penting, yang pertama adalah teori harga dan aplikasinya. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang permintaan, penawaran, dan harga ya, bagaimana hubungan ketiganya ini berjalan di dalam kegiatan ataupun aktivitas ekonomi. Permintaan dan penawaran ini adalah sesuatu yang memang selalu terjadi di dalam ekonomi ya, tidak bisa dihindarkan itu. Kalau kegiatan ekonomi ini berjalan ya harus ada permintaan maupun penawaran. Teori permintaan biasanya itu menerangkan tentang sifat permintaan pembeli terhadap suatu barang
perlu Bapak ingatkan bahwa kalau dia permintaan itu berarti berada di sisi konsumen atau pembeli. Itu yang disebut dengan permintaan. Artinya orang yang membeli, ya, yang meminta barang untuk digunakannya atau untuk dibelinya. Makanya teori permintaan itu, ya, disebut adalah membicarakan tentang sifat permintaan pembeli terhadap suatu barang dan jasa. Itu dari sisi pembeli, dari sisi konsumen. Satu lagi, teori penawaran. Kalau teori penawaran ini dilihat dari posisi penjual ataupun pengusaha yang memproduksi barang dan jasa. Artinya kalau melakukan penawaran itu berarti dia sedang menjual barangnya atau memproduksi barang untuk dijual. Kalau teori penawaran itu menerangkan sifat para penjual dalam menawarkan suatu barang yang akan dijual. Jadi dia dalam teori penawaran ini dia membicarakan orang yang akan menjualnya, bagaimana mereka menjual barang dan jasa di pasar. Kemudian biasanya kedua-duanya ini, teori permintaan dan teori penawaran, ada faktor yang mempengaruhinya. Bagaimana sifat mereka melakukan permintaan, bagaimana sifat pengusaha melakukan penawaran, maka ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang paling mempengaruhi itu atau yang paling dominan selalu dikaitkan dengan harga. Makanya nanti kita analisis, ya, bagaimana hubungan harga dengan permintaan, bagaimana hubungan harga dengan penawaran. Kemudian ada faktor-faktor yang lain. Berikut ini Bapak jelaskan, ya, teori permintaan tadi, ya, seperti Bapak jelaskan, menerangkan tentang sifat permintaan pembeli terhadap sesuatu barang. Jadi pembeli ini dia ketika melakukan pembelian terhadap barang dan jasa, ada beberapa faktor yang menentukan, yang mendorong dia untuk melakukan pembelian terhadap suatu barang dan jasa tersebut, atau disebut dengan determinan permintaan, atau bahasanya di sini beberapa penentu permintaan. Dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, ini adalah faktor-faktor penentu permintaan. Begitu, ya, faktor-faktor menentu permintaan atau faktor-faktor penentu pembelian oleh konsumen, bisa juga seperti itu, ya. Kemudian ada 7 ini, ya, faktor-faktor yang mempengaruhinya ini, ya. Apa saja itu faktor yang mempengaruhi? Biasanya orang akan melakukan penentuan, ya, terhadap pembelian barang dan jasa, maka yang menentukan yang paling utama itu adalah harga. Ya, kalau kita belanja di pasar, belanja di mana, biasanya orang akan menghubungkannya dengan harga. Jadi harga itu mempengaruhi bagaimana kita melakukan pembelian. Apakah berapa banyak kita beli, apakah sedikit kita beli, ya, maka dikaitkan dengan harga. Biasanya orang begitu. Kemudian apalagi faktor-faktor yang mempengaruhi melakukan permintaan? Harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut, ya, atau ini sering disebut dengan substitusi, barang substitusi, atau disebut dengan barang pengganti. Maksudnya begini, kalau misalnya suatu barang dibeli, ya, fungsinya kan ada, ya, apa kan fungsinya yang mau kita inginkan dari suatu barang. Kemudian ada barang lain yang bisa menggantikan fungsi tersebut. Itu sangat menentukan kita membeli atau tidak terhadap barang itu. Misalnya kalau kita ingin membeli gula, ya, kalau harga gula mahal, maka kita akan mencari substitusinya, penggantinya. Apa yang bisa pengganti daripada gula? Misalnya kalau tadinya gula putih, bisa nanti dicari sari manis, ya, atau apalah benda yang bisa menggantikan, akhirnya bisa dipergunakan pengganti rasa manis daripada gula. Itu namanya barang substitusi, barang yang bisa menggantikan fungsi dari barang yang kita beli. Jadi itu berhubungan, ya. Misalnya kalau barang substitusinya murah, kemudian barang yang kita beli itu mahal, orang bisa pindah ke barang pengganti yang akan dibelinya, ya. Ada barang lain yang bisa menggantikan itu. Kalau lebih murah, biasanya dia akan membeli barang yang lain. Kemudian yang menentukan orang melakukan permintaan itu, yang ketiga adalah pendapatan rumah tangga.
pendapatan rata-rata masyarakat. Nah, ini sudah pasti. Bagaimana? Ya, orang kalau punya pendapatan ya dari dia bekerja, maka dia akan bisa melakukan pembelian. Dia akan mampu untuk membeli barang yang diinginkannya. Ya, kalau pendapatan rata-rata masyarakat itu menggambarkan adalah bagaimana tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Artinya bahwa kalau kesejahteraan masyarakat rata-rata semakin meningkat, maka permintaan terhadap barang dan jasa biasanya juga akan mengalami peningkatan. Kenapa? Dengan meningkatnya rata-rata pendapatan masyarakat, maka daya belinya ada. Maka barang dan jasa di pasaran akan sanggup dibeli oleh konsumen. Jadi ini menentukan. Kemudian apalagi yang bisa menjadi penentu permintaan terhadap barang dan jasa? Misalnya corak distribusi pendapatan dalam masyarakat, ya. Maksudnya ini pendapatan yang terjadi apakah lebih banyak didapatkan oleh masyarakat secara umum atau hanya beberapa orang yang meningkat pendapatannya. Misalkan ada pertumbuhan ekonomi kita, ya, tingkat kesejahteraan itu dapat seperti tadi dikatakan meningkat pendapatan rata-rata, tapi ketika diteliti misalnya pendapatan itu ternyata hanya dikuasai oleh beberapa orang saja, hanya dikuasai beberapa pengusaha saja. Jadi tidak merata pendapatan itu. Yang bagus kalau misalnya pendapatan itu merata di banyak masyarakat, tidak hanya beberapa orang yang mendorong pertumbuhan ekonomi itu. Maka kalau masyarakat pada umumnya banyak yang mendapatkan peningkatan pendapatannya, ya, maka konsumsi masyarakat itu sangat banyak, kebutuhan orang banyak, jadinya tidak hanya kebutuhan beberapa orang saja, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa itu juga sudah sangat banyak karena memang distribusi pendapatannya merata di tengah-tengah masyarakat yang banyak, ya. Kemudian faktor lain adalah cita rasa masyarakat. Cita rasa masyarakat ini juga sangat menentukan orang menentukan permintaan. Kenapa? Karena selera orang satu negara dengan negara lain berbeda. Selera orang satu wilayah dengan wilayah yang lain berbeda. Selera orang satu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Kemudian selera orang dalam satu kelompok masyarakat tertentu itu juga berbeda dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Kenapa? Karena orang punya perbedaan yang berbeda-beda, sehingga mereka akan membeli barang yang mungkin sesuai dengan budayanya atau sesuai dengan rasa dan seleranya masing-masing. Artinya bahwa belum tentu masakan di Sumatera Barat ya disenangi oleh masyarakat di NTT misalnya. Jadi di Sumatera Barat bisa barangnya laku, barang dan jasa itu laku, tetapi ternyata di NTT tidak laku. Itu persoalan cita rasa masyarakat, ya. Kemudian selanjutnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini juga menjadi penentu bagaimana permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Kenapa? Kalau jumlah penduduk semakin banyak, maka dengan sendirinya akan tercipta permintaan terhadap barang dan jasa. Makanya satu negara yang penduduknya banyak dengan negara yang penduduknya sedikit itu pasti berbeda jumlah permintaan terhadap barang dan jasa. Sebutkan saja. Ya, kita lanjutkan dengan hukum permintaan. Jadi ada sesuatu hukum yang berlaku ketika kita ingin menganalisis sesuatu. Yang pertama itu kalau kita ingin menganalisis hubungan antara harga dengan banyaknya barang yang diminta. Itu tadi kan Bapak sebutkan salah satunya itu adalah harga. Kalau kita sedang menganalisis harga nantinya maka faktor lain dianggap tetap, ya. Tapi yang paling utama biasanya orang selalu mengaitkan, ya, analisis yang paling utama dilakukan itu adalah hubungan antara harga dengan permintaan terhadap barang dan jasa. Hukum permintaan menyatakan bahwa makin rendah harga suatu barang, ya, makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut, ya. Begitu sebaliknya, kalau misalnya makin tinggi harga suatu barang, maka biasanya permintaan terhadap barang juga semakin sedikit.
itu hukum permintaan ketika menghubungkan harga dengan jumlah permintaan barang. Paham? Paham, Pak. Bisa dipahami hukum permintaan ini? Bisa. Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, salah satu alat analisis di dalam ekonomi, seperti Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya, alat analisis yang paling mudah itu kan dengan menggunakan grafik, ya, kemudian menggunakan kurva. Nah, ini kita analisis berdasarkan kurva, ya. Nah, ini namanya kurva permintaan. Ini salah satu analisis yang sangat lazim digunakan ketika kita ingin menganalisis hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap barang dan jasa itu. Dalam hal ini kita ingin menganalisis hubungan antara harga dengan banyaknya atau jumlah barang yang diminta. Jadi kalau disebut kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang tersebut yang diminati para pembeli. Maka sesuai dengan yang tadi, ya, sesuai dengan yang tadi, hukum permintaan ini kan disebutkan apabila harga rendah maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut akan mengalami peningkatan kalau harganya rendah. Sebaliknya kalau harganya tinggi maka permintaan terhadap barang itu juga mengalami penurunan. Kalau makin tinggi mengalami penurunan permintaannya. Maka itu tergambar pada kurva ini. Ini yang bisa kita analisis. Bisa dilihat semua kurvanya ini? Bisa, Pak. Ya. Pak. Nah, kenal kurva ya kan? Udah terbiasa juga di SMA ada kurva ya. Oke, ini ada kurva ya dalam satu kuadran. Ini garis yang pertama ini menunjukkan ini harga price, ini P. Nah, misalnya gini ya, ini price harga. Ya. Kemudian yang horizontal ini adalah Q atau disebut dengan quantity, jumlah barang yang diminta ini. Ya. Kemudian maka kita lihat ya, kita lihat misalnya hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Ya, bagaimana? Karena ini kan faktor yang mempengaruhi tadi salah satunya ini harga ini. Ya, bagaimana pengaruh perubahan harga ini terhadap jumlah barang yang diminta? Ya, kalau dalam hukum permintaan tadi, apabila harga semakin naik, maka jumlah barang yang diminta semakin menurun. Kemudian sebaliknya, kalau harganya semakin menurun, maka jumlah barang yang diminta semakin banyak. Maka bisa kita lihat di sini, misalnya ini, ya, kalau harga barang dan jasa itu di harga P1 atau price 1, harga 1 ini, maka kita tarik, ya. Kalau kita tarik dia, maka jumlah barang yang diminta itu adalah di Q1. Q ini quantity 1. Kalau harganya P1. Tetapi kalau misalnya harga barang mengalami peningkatan dari P1 ke P2, ya ini P2 naik harga berarti, ya kan? Jadi perubahan harga ini bagaimana perubahan terhadap jumlah permintaan? Maka kalau kita tarik garisnya ini, ya, maka jumlah barang yang diminta menjadi menurun. Kenapa? Karena mundur ke Q2 ini, artinya semakin sedikit karena di sudut ini biasanya titik 0 ya, 0 permintaan. Sedangkan di sini makin banyak, tidak terhingga ya. Makanya semakin menurun dia kalau harga dari P1 ke P2 naik, maka kita tarik garisnya ini, maka terjadi penurunan barang yang diminta. Jadi kalau misalnya titik-titiknya ini, titik perubahannya ini, titiknya ini kan di sini titiknya ya, P2 di sini, P1 di sini ya, ini perubahan harganya. Kalau kita hubungkan ini, maka terjadilah seperti ini ya, garis yang melengkung ini dari kiri atas ke kanan bawah, itulah ciri-ciri kurva permintaan. Artinya bahwa ada hubungan negatif antara harga dengan barang yang diminta. Kenapa hubungannya negatif? Karena tadinya kalau harga naik maka barang yang diminta turun, kan hubungannya negatif.
terbalik dia, hukum terbalik dia. Kalau harga turun, maka kuantitinya pula yang mengalami kenaikan. Maka sering orang disebut kurva permintaan itu sifatnya adalah menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Begitu. Itu maksudnya kalau semakin turun harga, maka barang yang diminta terus akan mengalami peningkatan. Tetapi kalau harganya semakin naik, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Oke, sampai di situ ada pertanyaan tentang kurva permintaan ini? Halo, ada pertanyaan? Tidak ada? Halo, di mana semua ini? Dijawab. Tidak, Pak. Oke, Bapak anggap cukup mengerti ya. Ya, kalau D ini dimaksudkan demand ya. Demand itu artinya permintaan. Q ini quantity, P ini price ya. Ini price 1, price 2. Ini Q1, ini Q2, quantity 1, quantity 2. Artinya ini jumlah barang yang diminta. Saya pikir itu sudah mengerti. Ya, seperti ini kurva penawaran. Seperti dilihat di sini ya. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan ya. Artinya sifat hubungan itu seperti apa ya, antara harga dengan barang yang ditawarkan. Jadi ini kurvanya sudah bisa dilihat. Ini adalah harga, kemudian ini jumlah barang yang diminta. Yang vertikal ini harga, kemudian yang horizontal ini adalah jumlah barang yang ditawarkan ya. Sifat hubungannya adalah biasanya hubungannya positif seperti ini ya. Hubungannya positif karena tadi, kenapa positif? Karena tadi hukum permintaan ya. Ini hukum permintaan menyatakan makin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Kalau semakin rendah harga ya, semakin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut ditawarkan. Jadi begini dia. Coba dilihat. Kalau misalnya harga barang itu di P1 ya, harga barang dan jasa P1, maka barang yang ditawarkan oleh pengusaha itu sebanyak Q1. Begitu. Kemudian bagaimana kalau harga barang dan jasa itu mengalami peningkatan dari P1 ke P2 ya? Maka nanti kita tarik garis titik-titik ini, maka nanti penawaran barang yang dilakukan oleh pengusaha atau penjual maka naik dari Q1 menjadi Q2. Makanya dia searah. Jadi karakteristik dari kurva ya, karakteristik dari kurva penawaran itu atau disebut dengan supply. Ini kan S ini supply. Supply itu artinya penawaran. Maka dia dari kiri bawah ke kanan atas. Ini kurvanya dari kiri bawah ke kanan atas. Kenapa bisa jadi dari kiri bawah ke kanan atas? Karena kita menghubungkan titik-titik. Ini misalnya P1, pada harga P1, maka jumlah barang yang diminta pada Q1 nanti titik temunya ada di sini. Itulah nanti ini kita hubungkan dengan titik berikutnya, maka terciptalah kurva supply ini ya. Ini kurva S. Tercipta dia. Jadi hubungannya adalah searah atau hubungan yang positif ya. Jadi hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan itu sifatnya hubungannya positif. Maka ditunjukkan di dalam kurva itu karakteristiknya menjadi dari kiri bawah ke kanan atas. Ada pertanyaan sampai di situ? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Kita lanjutkan. Ini yang paling banyak ditanya si Wahyuni tadi itu ya, keseimbangan ya. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Artinya
tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana antara hubungan harga dengan permintaan, bagaimana hubungan harga dengan penawaran. Kalau permintaan, ya, kalau hubungan antara harga dengan permintaan tadi disebutkan hubungannya itu adalah negatif, ya, karena ini dia kurva demand tadi. Kurva demand itu dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, inilah dia hukumnya, ya, kurvanya, kurva demand ini, ya, kurva demand. Kemudian sedangkan kurva supply itu tadi, kurva penawaran dari kiri bawah ke kanan atas, ya, ke kanan atas. Kedua hubungan ini nanti akan ketemu pada kesamaan jumlah barang yang diminta dengan kesamaan jumlah barang yang ditawarkan. Jumlah barang yang ditawarkan. Sekarang begini, apabila jumlah harga barang yang semakin meningkat tadi, ya, di kurva permintaan, apabila harga barang semakin meningkat, itu kan berarti jumlah barang yang diminta semakin menurun, iya kan? Jadi kalau semakin menurun jumlah barang yang diminta, ya, dengan sendirinya pengusaha, ya, akan menurunkan harga, ya. Kalau pengusaha menurunkan harga, maka jumlah barang yang diminta balik turun dia ke bawah, permintaan itu kembali menjadi banyak karena pengusaha barangnya tidak laku, ya, karena ditawarkan dengan harga tinggi, permintaannya menurun, maka dengan sendirinya akan kembali menurun harganya karena tidak ada permintaan, maka dia akan menurun. Kemudian dari sisi penawaran, ya, karena hubungannya adalah searah, pengusaha akan menawarkan barang sebanyak-banyaknya kalau harga semakin meningkat terus. Iya kan? Kalau semakin meningkat terus harganya, maka walaupun ditawarkannya semakin banyak barang, tetapi masyarakat keadaannya terbalik, tidak mau membeli barang yang semakin tinggi harganya, sehingga terjadilah dia nanti kelebihan penawaran, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan ada kurva, ya. Kalau misalnya barang itu terlalu kalau harga barang terlalu rendah, maka dia terjadi kelebihan permintaan, ya. Ini dah kelebihan permintaan dia. Ini maksudnya anak panah ini terjadi di sekitar sini kelebihan permintaan. Tetapi kalau misalnya harga tinggi, ya, terus naik, dia menjadi ada kelebihan penawaran. Jadi kalau terjadi kelebihan penawaran, terjadi kelebihan permintaan, kemudian terjadi kelebihan penawaran, maka dengan sendirinya nanti akan turun, ya, yang ini akan naik, maka ketemulah di suatu titik harga yang pas, ya, dengan jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan. Itulah yang disebut dengan harga keseimbangan. Jadi tadi harga keseimbangan itu nanti menjadi di P3 ini, ya, P3, sedangkan barang yang ditawarkan dengan barang yang diminta ada di Q3, ya, sehingga titiknya ada di persilangan antara kurva demand ini dengan kurva supply ini. Inilah yang disebut dengan harga keseimbangan, keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Di situ nanti akan ketemu berapa jumlah barang yang diminta dan berapa jumlah barang yang ditawarkan oleh pengusaha pada harga yang di mana pembeli mau membeli barang pada harga itu dan pengusaha pun mau menjual pada harga tersebut dengan jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta. Bisa dipahami wah ini? Bisa, Pak. Ya, Pak. ya, equilibrium namanya, ya. Jadi kalau harganya terlalu murah, kan kelebihan permintaan jadinya, ya, terlalu banyak orang yang meminta barang jadinya. Karena sudah murah, sementara pengusaha nggak mau jual barang kalau terlalu murah. Akhirnya terjadi kelebihan permintaan. Kalau terjadi kelebihan permintaan, dengan sendirinya harganya akan naik lagi, ya kan, karena lebih banyak. Karena pengusaha yang nggak mau jual murah sekali, maka dihentikannya produksinya, disedikitkannya produksinya, sehingga dengan kelebihan permintaan tadi akan menaikkan harga itu sendiri, ya.
Nah, harga barang itu akan naik sendiri. Beda dengan kalau misalnya harganya terlalu tinggi. Kalau harga tinggi, maka pengusaha terus jor-joran dia akan memproduksi barang dan jasa. Artinya dia akan memproduksi barang sebanyak-banyaknya dan menawarkan di pasar. Sementara kalau harganya terus naik, pembelinya tidak mau membeli. Nah, jadi bagaimana? Terjadilah kelebihan penawaran dari sisi perusahaan. Ini dia kelebihan penawaran dia ini jadinya. Kalau kelebihan dia penawaran, maka nanti ya mau tak mau pengusaha harus menurunkan harga lagi supaya masyarakat mau membeli. Akhirnya kelebihan penawaran dengan kelebihan permintaan nanti akan temu ya berapa sebenarnya harga yang pas menurut masyarakat, kemudian jumlah barang yang mereka minta dengan harga yang pas menurut mereka, kemudian pengusaha juga nanti akan ketemu pada harga yang bisa mereka jual, mereka masih dapat untung dengan jumlah produksi yang akan mereka produksi. Itulah disebut dengan titik keseimbangan atau di sini equilibrium namanya di sini ya. Bapak bikin sini satu lagi ya. Equilibrium namanya ya. Ya, ini namanya equilibrium ya. Titik equilibrium, itu namanya titik keseimbangan antara harga permintaan dan harga penawaran. Oke, kemudian yang disebut dengan elastisitas permintaan itu adalah perubahan harga barang yang menyebabkan terjadinya perubahan jumlah barang yang diminta. Ya kan? Tadi kan ada perubahan harga ya. Karena perubahan harga itu dia menyebabkan terjadinya perubahan jumlah barang yang diminta. Itu namanya elastisitas. Ya, kan berubah dia ya. Kecuali kalau misalnya berubah harga tetapi tidak berubah barang yang diminta, itu namanya tidak elastis, tidak ada pengaruh dia. Permintaannya kan tetap. Jadi supaya dikatakan adanya elastisitas permintaan, maka perubahan harga itu ya, perubahan harga barang itu dia menyebabkan perubahan pula terhadap jumlah barang yang diminta. Begitu. Itulah yang disebut dengan elastisitas permintaan. Maka yang paling penting apa? Yang paling penting dicari itu adalah koefisiennya, koefisien elastisitas permintaan itu. Itu penting dicari. Kenapa? Maksudnya supaya mengetahui seberapa besar sebenarnya pengaruh perubahan harga itu terhadap perubahan jumlah barang yang diminta. Ya kan? Kalau misalnya harga cabai tadi 45.000 sekilo ya, yang diminta orang satu hari itu yang dibeli orang adalah 1 ton misalnya dengan harga 45.000. Jadi permintaan pasarnya 1 ton. Lantas kalau harganya menurun ya dari 45.000 menjadi 40.000, berarti kan ada perubahan harga sebanyak 5.000 ya. Dengan turunnya harga 5.000, berapa besar pengaruhnya terhadap permintaan? Yang tadinya 1 ton mungkin nanti menjadi 900 kilo. Berarti dengan turunnya harga 5.000, maka akan terjadi peningkatan pembelian terhadap cabai. Dan tadinya 1 ton menjadi 1 ton 100 kilo. Berarti Rp5.000 mengalami penurunan harga, menyebabkan naiknya permintaan cabai sebanyak 100 kilo. Karena 1 ton 100 kilo jadinya. Jadi itulah dilihat koefisiennya itu ya. Kalau dibandingkan antara 5.000 dibagi dengan 1 ton, maka itu kita menghasilkan namanya koefisien elastisitas permintaan. Paham? Bisa diketahui? Ya, coba lihat nih bahasanya. Koefisien elastisitas permintaan adalah suatu angka penunjuk yang menggambarkan sampai berapakah perubahan jumlah barang yang diminta apabila dibandingkan dengan jumlah perubahan harga. Iya kan? Tadi kalau 100 kilo ya kan terjadi perubahan 100 kilo, maka kita bandingkan dengan harga, perubahan harganya berapa? Perubahan harganya kan cuma 5.000. Jadi kalau 100 kilo
dibandingkan dengan harga yang 5.000, maka itu nanti sesudah dapat, maka kita dapatkanlah angka koefisien elastisitas permintaan namanya. Makanya ini rumusnya, elastisitas demand ya, atau elastisitas permintaan. Ini maksudnya ED ini elastisitas demand ya, persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan harga, atau dijelaskan dengan rumus ya, elastisitas demand itu sama dengan Q1 dikurang Q. Artinya ini kalau Q ini adalah jumlah barang yang diminta awalnya, sedangkan Q1 adalah jumlah barang yang diminta sesudah harga berubah, dibagikan dengan jumlah barang yang diminta pada awalnya. Ini kita dapat nanti hasilnya berapa gitu ya. Kemudian kita bagikan ya jumlah harga yang baru ya, perubahan harga yang baru, jumlah harga yang baru dikurang dengan harga lama, dibagikan dengan harga lama, maka ini nanti kita dapatkan hasilnya. Selanjutnya hasil dari perhitungan Q1 dikurang Q dibagi dengan Q ini dibandingkan atau kita bagikan dengan perubahan harga, yaitu P1 dikurang P dibagi dengan P, maka nanti di sini akan lahir koefisien elastisitas permintaan. Begitu dia, koefisien elastisitas permintaan. Koefisien itu artinya nilai P ubah ya, nilai P ubah ketika berubah harga, berapa pengaruhnya terhadap jumlah barang yang diminta. Itulah namanya nilai koefisien nanti kalau dihitung berdasarkan angka ya. Di sini Bapak tidak membuat contoh ya. Kalau misalnya kita ada tatap muka, nanti akan kita lihat contohnya ya, dihitung bersama. Kemudian ada satu lagi, elastisitas penawaran ya, dan koefisien elastisitas penawaran sama dengan yang tadi itu ya. Elastisitas penawaran adalah mengukur responsif penawaran sebagai akibat perubahan harga. Jadi seberapa besar perubahan barang yang diminta diakibatkan oleh perubahan harga, sama dengan tadi. Kemudian koefisien elastisitas penawaran adalah suatu angka penunjuk yang menggambarkan sampai seberapa besarkah perubahan penawaran barang apabila terjadi perubahan harga. Gitu. Nanti akan kita cari koefisiennya, sama rumusnya ya, persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibandingkan dengan persentase perubahan harga, atau dinyatakan dengan rumus elastisitas supply namanya nih, ES. Elastisitas supply itu sama dengan ya barang yang ditawarkan yang baru, jumlah barang yang ditawarkan yang baru dikurangi dengan jumlah penawaran barang yang lama dibagikan dengan penawaran barang yang lama, maka dapat hasilnya nanti ini nilai Q. Kemudian untuk nilai price atau P ya, harga barang yang baru ya, harga barang yang baru dikurangi dengan harga barang yang lama dibagikan dengan harga barang yang lama, nanti akan ada hasilnya nilai P. Kemudian dari nilai Q kita bandingkan dengan nilai P, maka nanti akan kita hasilkan koefisien elastisitas penawaran namanya ya, koefisien elastisitas penawaran. Oke, bisa jadi 3 ini ya, koefisien elastisitas penawaran, elastisitas permintaan, berarti lebih ini satu ya, elastisitas supply ya, berarti ini yang lebih satu. Oke, ada pertanyaan sampai di situ?